Luar biasa, amin. Saya percaya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan setiap hari kita rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hari ini datang. Kami membawa korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sudah seminggu lalu kami lewati dan kami lihat tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami memuji menyembah Engkau karena hanya Engkau yang layak ditinggikan, Yesus. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala
terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa, kami mau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, shalom. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Tuhan, kami memberkati para pemimpin kami ya Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya Tuhan. Bahkan para pemimpin kami di daerah-daerah Tuhan, sampai yang terendah Tuhan, kami memberkati. Biarlah hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu, takut akan Tuhan ada atas para pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah para pemimpin kami bisa memimpin untuk kepentingan bangsa ini ya Bapa. Indonesia semakin maju, Indonesia semakin diberkati Tuhan. Indonesia akan melihat pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Biarlah bangsa Indonesia, kami percaya akan tiba saatnya semua Tuhan akan berlutut dan mulut kami akan mengaku bahwa Yesus Tuhan adalah Allah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan, Rock Ministry Tuhan. Gembala senior kami Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Gembala senior kami Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy. Dan gembala kami di tempat ini Pak Hartono dan Ibu Linda. Tuhan, kami memberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang Tuhan pilih. Biarlah hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan, visi-Mu Tuhan pertajam lagi ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi kehendak kerajaan sorga itu yang terjadi ya Tuhan atas gereja kami. Kami betul-betul menjadi representatif, menjadi representative of Christ Kingdom di muka bumi ini ya Bapa. Memberkati setiap pelayanan ya Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan. Tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan para pemimpin kami. Berkati kesehatan ya Tuhan, keluarganya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, jemaat-Mu yang datang ke tempat ini, kami percaya kami datang ketemu Tuhan lewat setiap ibadah kami sepanjang hari ini ya Bapa. Yang sakit sembuh di dalam nama Yesus, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Yang hilang harapan, kami mendapatkan harapan yang baru di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menari memuji Engkau lebih lagi, karena Engkau yang layak ditinggikan. Dalam nama Yesus Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Boleh kasih senyum kanan kirinya, kasih tos, katakan mari memuji Tuhan bersama-sama, haleluya. Kasih yang
percaya kita semua bersyukur karena kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Boleh kasih colek kanan kiri bilang, mari joget, mari menari, jangan jaim di hadapan Tuhan. Amin. Hey. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi
Setiap kali kita beribadah, kita masih mengingat bahwa kita tidak sedang berrutinitas, betul ya? Waktu saudara ibadah hari Minggu di tempat ini, ingatkan kita pada hari pertama minggu itu, Alkitab berkata, Yesus kita bangkit. Jadi waktu saudara beribadah, ingatkan kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Artinya apa? Artinya Tuhan menjadi sumber semua pengharapan kita. Apapun yang kita lewatin, musim apapun dalam hidup ini, percayai dia sudah bangkit. Kalau dia bangkit, kita tidak perlu terlalu khawatir, betul ya? Terlalu takut menghadapi apapun. Dan yang hebatnya, Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Yesus itu ada di dalam saudara dan saya. Amin. Kita punya pengharapan luar biasa dalam Yesus Tuhan. Amin. Kita mau nyanyi lagu ini ya bersama-sama. Oh Tuhan. Yes, Jesus. Katakan bersama-sama, ku kagumi caramu mencintaiku. Cerita proses hidupku, di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah atas hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Yes, Lord. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Yes, Jesus. Jalan kami percaya, ku percaya. Sama-sama katakan, caramu mencintai.
bawah tangan-Mu, katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, yes, Jesus. tak terduga cara-Mu. Kami percaya Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, thank you Jesus. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang kami percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Oh, Kau yang kami andalkan, tiada yang lain, hanya Yesus. Oh, ya Yesusku, ya Yesusku, tak terbatas kuasa-Mu. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus, tak terbatas kuasa-Mu. Oh, haleluya. Jesus,
Mari naikkan syukurmu, naikkan pujianmu, naikkan ucapan syukurmu. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Jesus. Oh, ya Yesus. Sebab Tuhan baik, selama-lamanya kasih setiamu, ya Tuhan. Dekaralah bahasyadaku, dekahana maya sedih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan melawat kami. Tuhan tahu kami tak terlewatkan setiap kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Engkau yang lebih tahu kami Tuhan. Setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Tak ada yang bisa kami sembunyikan ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan. Engkau yang dalam kesesakan, hari-hari ini mengalami hal-hal yang sesak dalam hidupmu. Berseru panggil namanya, nama yang berkuasa. Ya Yesus Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan. Tuhan melawat kami, Tuhan jamah kami. Bersama kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh Yesus, kami panggil namamu. Ya Yesus, ya Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhanku. Oh Tuhan. Yesus ya Tuhan, kami berseru, kami panggil namamu. Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus. Ya
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, thank you. Ya Yesus Tuhan. Makaralaba, sadarabana. Yes, Jesus, yes, Lord, yes. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Lagi katakan, satu-satunya ku andalkan. Amin. Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yes, hanya Yesus ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami tak akan goyah karena ada Yesus yang setia menopang kami, berjalan bersama kami. Penyertaan-Mu sempurna buat kami hari ini sampai selama-lamanya. Yesus satu-satunya pengharapan kami, Yesus satu-satunya sumber dari kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu buat kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih tahu kanan kiri dulu saudara. Sesuatu yang membangun buat kanan kirimu. Engkau luar biasa. Cakep banget hari ini kau. Amin. Wow. Saya tuh keinget lagu lama begitu ya. Saya pengen nyanyi buat kita di lagu-lagu yang jadul pasti tahu lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku tak dalam Yesus. Kalau ku cari, hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun, tak seorang pun. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lagi ya. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama bersama Dia, bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah. Amin. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat tak seorang pun dapat. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan amin. Yes. Wow. Kita mau belajar ya bersama-sama. Makanya apa-apa jangan takut dulu, amin. Jangan khawatir dulu. Jangan panik dulu, amin. Ya. Ngadepin apa-apa itu tenang dulu. Ingat Yesus tidak pernah goyah ngadepi apapun. Amin. Jadi jangan panik. Ya, ngadepi apapun jangan panik. Ya. Oke. Lanjutin terus kita belajar bulan demi bulan, minggu demi minggu. Saya menangkapnya adalah kita sedang dibawa atau diingatkan Tuhan terus akan siapa identitas saudara dan saya, ya. Saudara, Tuhan sedang terus membawa kita untuk menanamkan terus DNA surga buat saudara. Supaya saudara dan saya bukan menjadi orang yang agamawi, betul ya? Kita tidak sedang beragama dalam dunia ini. Ya, kita tidak sedang beragama. Kasih tahu kanan kiri saudara, kita tidak sedang beragama, ya. Tapi kita sedang menghidupi gaya hidup surga dalam kehidupan kita. Untuk itulah Yesus mati dan bangkit buat kita. Di sana ditukar gaya hidup lama kita, ditukar dengan gaya hidup yang baru, gaya hidup surga. Yang dimana sejak awal Adam dan Hawa diciptakan, sejak mula-mula memang Tuhan berkehendak dia serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Ya, makanya bulan demi bulan, minggu demi minggu kita ditanam kembali nilai-nilai ini buat kita. Ya, memang tidak mengenakan, karena untuk itulah proses kita. Ya. Yang menjadi
next saja yang menjadi kesulitan saudara dan saya pikir sama, namanya ego, betul ya? Dan sejak kita ikut Yesus, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, ingatkan dirimu, ego tidak boleh memerintah hidup saudara. Yang perintah hidup saudara adalah kehendak Bapa kita melalui Yesus Tuhan. Terus belajar ke sana, termasuk saya, ya. Makanya yang dikikis habis oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya namanya ego, ya. Namanya ego. Makanya ego kalau E-nya dihilangkan, itu enak. Go. Begitu ya. Amin. Go ya. Berjalan berlari sampai panggilan Tuhan dikenapi buat kita. Inilah yang menjadi proses saudara dan saya, namanya ego. Entah suami dan istri, entah komunitas, entah dalam persahabatan saudara. Ya, yang dikikis habis oleh Tuhan adalah ego. Kenapa? Karena ego bukan produk dari surga. Amin. Karena ego bukan produk dari surga, produk-produk dalam negeri. Ingatkan kanan kiri saudara, ego bukan gaya hidupnya surga. Ya, makanya ini mesti dikeluarkan habis dari hati saudara dan saya, saudara. Dan kita mau belajar menghidupi gaya hidupnya Tuhan. Ya, karena itulah cara satu-satunya untuk kita berlawanan dengan gaya hidup dunia ini. Yang Alkitab berkata, gaya hidupnya cuma dua, yaitu mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Betul ya? 2 Timotius pasal yang ketiga. Itulah yang sedang terjadi di muka bumi ini, dan itu akan semakin kuat, saudara. Tapi percaya aja, orang yang suci akan tambah suci, kata firman. Orang yang takut Tuhan akan semakin takut akan Tuhan. Haleluya. Ingatkan kita, betul. Ya, saya belajar sampai hari ini, yang mengubah saudara dan saya, perilaku kita, tidak ada cara lain kecuali pola pikir saudara diarahkan kepada gaya hidup surga. Karena DNA ini terus ditanam sama Tuhan. Ya, terus ditanam. Tidak ada yang bisa melawan gaya hidupnya dunia ini. Mencintai dirinya sendiri, kata Pak Arifin tadi berkata, ya, dalam Suara Gembala. Cinta uang, itu gaya hidupnya orang dunia. Ya, yang kita lihat di sana sini, semua ke sana. Nah, saudara dengar, kita tidak, kita memang perlu uang, tapi uang bukan menjadi tuan atas hidup saudara dan saya. Yang menjadi tuan atas hidup saudara dan saya tetap satu. Siapa? Yesus dan kehendak Bapa itu yang harus memerintah dalam diri saudara. Ya, makanya tadi Pak Arifin berkata, memang benar, gaya hidup memberi itu memang gaya hidup saudara dan saya. Benar tak? Tidak usah dibuat-buat, memang itulah gaya hidup saudara dan saya menjadi warga kerajaannya, benar ya. Jadi ingat, saya sadar, anak kita ngomong, orang pelit memang susah jadi warga kerajaan surga. Betul ya? Orang pelit sulit untuk menjadi warga kerajaan surga. Yang satu. Yang kedua, orang yang cinta akan uang sangat sulit masuk kerajaan surga. Kalau dua-duanya ada dalam diri kita, dia pelit dan cinta uang, tertutup dia bagi kerajaan surga. Ya, itu akan sulit lagi, saudara. Ya, next saja, saudara. Ya, jadi warga kerajaan surga kita mempunyai ciri-ciri ini. Ini ciri dari warga kerajaan surga, yaitu saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga. Yang pertama adalah apa? Harmonius. Ya, dimulai dari harmonius dulu, baru victorious. Kita hidup dalam kemenangan. Kalau kita tidak harmoni, sulit berkemenangan, betul ya? Suami istri kalau tidak harmoni, sulit dia berkemenangan. Apalagi menikmati yang ketiga, namanya glorious. Menikmati berjalan dalam kemuliaan kepada kemuliaan, bersalam dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi yang pertama dimulai dengan apa? Harmonius. Ya, coba dua jadinya dipepetin begini. Harmonius. Ya, harmonis, harmonius, victorious, glorious. Ya, begitu. Dimulai dari ini, harmonius. Next saja. Saudara mungkin pernah lihat ini. Apa ini? Ini bukan opera Van Java, bukan. Ini bukan lapor Pak, saudara, bukan. Ya, inilah harmonius. Padahal inilah harmoni.
semuanya punya kecenderungan untuk ego. Bisa. Ya, bayangkan kalau masing-masing egonya gede, saudara pulang ya, tidak akan nonton ini orkestra. Kenapa saudara nonton orkestra? Hanya saudara nikmati harmoni, betul? Semua main bersama-sama tapi indah di telinga, itu enak. Itulah kata harmonius. Saudara dan saya berbeda-beda, ya, tapi harmoni. Kenapa? Karena tidak diizinkan egois kita ada di sana. Katakan amin. Suami istri bisa harmoni, saya tahu. Kalau tidak diizinkan apa? Ego tadi itu memerintah dalam diri kita. Bayangkan kalau pemain biolanya kepingin menonjol begitu kan sudah kacau, saudara. Ya, atau pemain drumnya mau menonjol, ya kacau, saudara. Saudara, ego kita memang ego itu sukanya menonjol, betul? Mau yang nomor satu. Saya yang harus kendalikan. Saya yang harus memerintah. Saya semua harus nurut saya. Itu ego, saudara. Ya, ego. Makanya banyak suami dan istri hubungannya hubungan penjajahan. Betul? Saling menjajah, saudara. Ya, karena apa? Karena diizinkan ego berperan kuat di sana, saudara. Ya, dan ini contoh buat kita supaya harmonis. Ya, komunitas kita harus semakin hari semakin harmonis. Syaratnya apa? Jangan izinkan ego masing-masing kita memerintah di sana. Enak loh, saudara, ya. Dengar musik tadi saudara nikmati enggak? Nikmati ya? Nikmati, saudara. Saya sangat menikmati. Karena mereka enggak ego-egoan. Enggak mau menonjol. Dan saya senang karena mereka udah sembuh dari NBD. Mereka enggak ada yang narsis, enggak ada yang narsistik, saudara. Karena mereka tahu kapan dia turunkan egonya dan mengizinkan temannya yang lebih menonjol. Lah itu enak, saudara. Betul ya? Wow, saya pernah dengar pemain musik di gereja, pemain gitarnya itu mau menonjol, Bapak Ibu. Jadi sepanjang nyanyi itu cuman gitarnya aja yang suara kenceng. Ya memang dia egonya sendiri, egonya terpenuhi, betul enggak? Egonya pribadi itu, wow, saya hebat, wah, cari perhatian banyak orang, wah hebat. Tapi kita yang dengar, pulang aja itu kalau bisa. Sudah asik, saudara, betul? Tidak asik, saudara. Makanya Tuhan proses kita dari semua keegoisan kita, termasuk saya. Ya, terus menerus. Next saja. Alkitab berkata, barang siapa mau kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Tapi barang siapa mempertahankan nyawanya, egonya, dia akan kehilangan banyak hal. Betul? Relasi, pernikahan, hubungan, banyak hal kita kehilangan karena kita pertahankan ego kita. Kejadian 1:26, mari kita bersama-sama. Kita kembali kepada tatanan awal Tuhan ini. Saudara tidak boleh bosan dengan Kejadian pasal 1, 26, 27, 28. Saudara bosan, karena ini adalah DNA surga yang perlu terus-menerus diinstal di dalam pikiran saudara dan saya. Harus, ya, supaya gaya hidup ini, pola pikir inilah yang mengubah pola pikir kita. Pada akhirnya semua perilaku kita tertuju hanya kepada pola pikirnya Tuhan. Ya, Kejadian 1:26, berfirmanlah, baiklah apa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Alkitab sudah jelas dikatakan di situ, berfirmanlah, baiklah kita. Jadi sejak awal surga itu memang isinya apa? Kita. Jadi ini memang gaya hidupnya surga, Bapak Ibu. Dan dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi harusnya sejak awal manusia itu sudah diinstal oleh Tuhan dengan gaya hidupnya apa? Surga, yaitu gaya hidup apa? Kita. Saya
minta beberapa sukarelawan pria aja. Pak Dani maju ke depan, Teddy maju ke depan, Vicky maju ke depan, ya, Thomas maju ke depan, ya, segitu. Oh, Teddy ada baby baru, oke, ya, biasanya di mana hartamu di situ hatimu, Ted. Fair, kamu tahu aja, ya hatinya. Ya silakan tahu. Oke, di sini supaya lihat kamera, supaya masuk TV. Ini ilustrasi aja ya, Bapak Ibu ya. Ini ilustrasi aja sejak kejadian mula-mula ya. Di surga itu ada Bapa, Anak, Roh Kudus, betul ya? Kita punya Allah yang esa, ehad, tapi pribadinya tiga. Kita gandeng tangan dong, kita. Ya, tidak terpisahkan, kasihnya sempurna sudah. Makanya kita susah membayangkan namanya Tritunggal. Sudah jangan dibayangkan macam-macam. Tiga pribadi satu, susah saudara. Ya, memang tidak bisa nangkep di otak. Karena kasih mereka itu luar biasa di surga. Hubungan mereka sudah hubungan kasih yang luar biasa, tidak bisa dipisah-pisah. Ya, makanya kita gaya hidup mereka, betul ya? Kemudian Tuhan ciptakan Adam. Ini Adam. Misal ya, contoh Adam. Waktu Tuhan ngomong, ini rundingan ya. Mereka bertiga rundingan. Kita harus ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan apa? Datang bertiga. Dan dia ciptakan Adam. Serupa dan segambar dengan kita. Tiga-tiganya tumpangin tangan. Nah begini ya. Jadi gaya hidup kita ini sejak awal mula sudah diinstal kepada Adam. Betul ya? Sudah sejak awal gaya hidupnya gaya hidup kita. Makanya egois bukan produknya surga. Betul ya? Ya. Awal mula ya. Kemudian Alkitab ngomong dosa masuk, betul? Dosa masuk. Alkitab ngomong dosa yang merusak tatanan tadi. Makanya gaya hidupnya surga tadi rusak. Ya, sejak Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena dosa, pertama kali kehancuran langsung terjadi antara Kain dan Habil, betul ya? Saling membunuh kakak adik. Kok bisa? Gaya hidup kitanya sudah tidak ada lagi. Karena rusak, karena dosa. Makanya sejak manusia hancur hidupnya, sudah tidak serupa dengan gambar dengan Tuhan. Gaya hidup kita tetap berlangsung di surga. Mereka rundingan. Ini tidak bisa ini. Manusia kayak begini terus tidak bisa, betul? Ini tidak serupa, makin hari tidak cocok dengan kerinduan kita. Makanya mereka berunding tiga-tiganya. Ayo, harus ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Anak. Kasihan Vicky dikorbankan. Dia anak putra, inkarnasi jadi manusia. Ya, dia disalibkan. Salib, tangannya disalib. Kita rajam batu, tidak perlu ya. Oke, jangan. Dia disalibkan. Untuk apa? Waktu dia disalibkan. Kerinduan apa? Yang rusak tadi ini, ya, yang rusak sistemnya tadi karena dosa, dikembalikan kepada insal gaya hidupnya surga kembali oleh salib Tuhan kita. Nangkap? Makanya setiap saudara dan saya ini yang terima Yesus, maka gaya hidupnya kita tadi harus menjadi gaya hidup saudara dan saya oleh salib Tuhan kita. Terima kasih Vicky. Terima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus. Adam, terima kasih. Saudara nangkep ya? Kasih tahu kanan kiri saudara gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Makanya sekali lagi, egois itu bukan produk dari surga. Next aja. Apa yang menjadi perusaknya ini ya? Yakobus pasal yang ketiga, siapakah di antara kamu yang
bijak dan berbudi. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat kita itu lahirnya dari apa? Kelemah lembutan. Ya, dari kerendahan hati itu hikmat yang muncul harusnya dari orang yang percaya. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan apa? Iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Semua hikmat yang datang dari setan, dari dunia ini, isinya cuman iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau gaya hidup saudara dan saya masih mementingkan diri sendiri, jangan-jangan kita masih ada sisa-sisa itu. Hikmat dari dunia tadi. Ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dua hal ini yang menjadi perusak gaya hidup kita. Gaya hidup kebersamaan. Kita ngomong itulah gaya hidup saling. Dua hal ini yang menjadi perusak. Kalau ada apa? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Rusak di situ. Entah suami istri. Ada loh masih suami istri itu yang masih mementingkan diri sendirinya. Saya pikir ngapain kamu menikah? Betul? Kalau orang sudah menikah itu sudah tidak ada namanya mementingkan diri sendiri, betul enggak? Betul atau betul? Ibu-ibu, betul ya? Bapak-bapak, ya betul. Tapi masih banyak dalam pernikahan orang itu masih mementingkan dirinya, tidak mementingkan istri, anak-anaknya. Ya, saya heran aja. Masih ada loh pernikahan orang iri-irian, masih loh. Masih saudara. Ingatkan diri saudara bersaudara. Kalau saudara punya saudara 5, 6, 7, 2, 3, mungkin saudara ingatkan, jangan izinkan iri hati ada di situ. Rusak gaya hidup persaudaraan saudara. Pasti. Saya mau tanya ya jujur ya, termasuk saya. Siapa yang pernah iri? Yang pernah iri? Waduh, banyak yang tidak pernah saudara. Luar biasa saudara. Ya, harusnya yang ngomong itu ya. Saya pikir setiap kita pasti muncul pernah ya. Dalam pelayanan ada aja. Bisa iri hati, bisa. Tapi sekali lagi ingatkan diri saudara. Kita gaya hidupnya adalah kita, amin. Tidak peduli orang lain, teman siapapun yang ditinggikan, dipromosikan. Yang penting nama Tuhan kita dipermuliakan. Kalau ada suami istri ini, ingatkan ya jangan iri-irian. Tidak perlu saudara, tidak usah mementingkan diri sendiri dengan pasanganmu. Tapi saya bersyukur, saya lihat banyak di tempat ini bagaimana suami-suami itu suka berkorban sama istrinya. Wah, kasih jempol dong. Ya Candy ya. Wah, haleluya. Nyenggol kamu kok keras banget, kayak tidak percaya sama suamimu gitu loh. Ya, betul. Ya, kalau kita sudah menikah, kita tidak boleh disusupi dengan gaya hidup ini, amin. Mementingkan diri sendiri, iri. Nah, gaya hidup kita adalah bersama-sama. Haleluya. Wow. Tapi kenyataannya masih banyak Bapak Ibu, saya melihat dalam satu hubungan masih diizinkan iri hati di situ, masih diizinkan mementingkan diri sendiri di situ. Banyak suami-suami itu tidak mau menderita buat istrinya. Ya, istri-istrinya tertawanya lebar banget begitu. Ya Fen. Enggak, kalau Thomas enggak, saya tahu dia penuh penderitaan. Dia sama saya dengan saya penuh penderitaan loh ya. Artinya enggak pernah gemuk-gemuk.
Enggak, saudara. Kita bersuka cita menikmati semuanya, amin. Saudara dengar, enggak perlu saudara pentingkan diri saudara, ya. Dan di dalam komunitas saudara di tempat ini pun, jangan pernah izinkan iri hati dan mementingkan diri masuk dan menguasai di situ. Amin. Jangan. Belajar, ya. Setiap saudara belajar. Orang yang tidak mementingkan adalah orang yang terus melihat orang lain yang dibutuhkan. Mereka mau berkorban untuk kebahagiaan orang lain. It's okay. Dia happy, aku unhappy. It's okay. Ya, itu orang yang, saya pikir begini, Alkitab ngomong, tapi tidak mungkin lah orang yang menabur terus dia unhappy, itu tidak mungkin. Orang yang menabur, memberi, dia berbahagia daripada menerima, kata firman. Makanya ego itu harus diturunkan dari cara lain, saudara. Terus menerus, ya. Suami-suami kadang-kadang kita ini kan capek, habis kerja apa, tiba-tiba pasangan kita. Perempuan kan dari perasaan, betul? Benar ya, perasaannya lebih kuat. Kadang-kadang tidak dipikirkan, ini suaminya lagi sedih atau lagi apa. Tapi istrinya, Pak, sayang, antar dong. Aku ingin makan bakmi itu loh. Pernah ngalami begitu? Pernah ya? Enggak pernah ya? Pernah ya? Mintanya enggak bakmi, saudara. Ya. Apa? Bakcang. Oke. Tapi karena kita tidak mementingkan diri sendiri, suami-suami di sini, amin. Buat istri kalau dia bahagia, kita akan berkorban. Amin. Amin, Tom. Amin. Vicky. Amin. Haleluya. Kamu kok senyum-senyummu tidak enak gitu? Yosua, ya. Kamu dijajah ya? Enggak. Jangan pada penjajahan di tempat ini, betul? Penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Oke, ya. Filipi pasal kedua, ini gaya hidupnya saudara dan saya di sini, ya. Inilah gaya hidup Tuhan harusnya. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ya, saling menasihati. Menasihati dengan kasih, bukan karena menyerang, saudara. Menasihati dengan kasih bukan untuk mengumbar kejengkelan, saudara. Tapi menasihati dengan tujuan kasih, dia ingin membangun orang itu, betul? Jangan karena jengkel, saudara pura-pura tidak menasihati itu. Ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Harmonius. Amin. Ayo, inilah gaya hidupnya Tuhan buat saudara dan saya. Kita harus lakukan dengan cara apa? Sederhana. Ayo belajar mementingkan orang lain. Amin. Ayo belajar dalam komunitas, dalam komsel, pentingkan orang lain. Ya, bukan tentang diri kita. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebalik hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Next, dan kita akan akhiri. Boleh tertawa lebar, haleluya. Yes. Ini ayat jelas, Filipi. Ayat yang ketiga dikatakan, don't be apa? Selfish. Sudah. Tidak usah saya jelasin. Alkitab sudah ngomong jelas. Jangan selfish. Selfie boleh, selfish jangan. Oke? Jangan selfish. Jangan egois. Don't try to impress others. Ya.
Ya, ini NPD. Itu NPD, Narcissistic Personality Disorder. Dan itu di dalam gereja banyak. Ya, di panggung mungkin banyak juga. Ya, hati-hati. Ya, di medsos mungkin banyak juga. Makanya kan saya ngajarin jemaat di tempat ini. Tidak semua hal harus kamu utarakan kepada banyak orang. Tidak semua hal harus dunia tahu tentang saudara. Betul ya? Jangan gara-gara jarimu kecepit pintu aja saudara harus, semua orang harus tahu. Karena betul ya? Benar ya? Nah, harus saudara. Nah, semuanya orang tahu tentang saudara. Itu tanda bahwa saudara sehat mentalnya. Katakan amin. Betul ya? Saya suka dengan ayat yang selanjutnya. Be humble. Ya, pikirkan orang lain lebih baik daripada dirimu sendiri. Pikirkan. Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Kita harus memiliki apa? Attitude. Sikap yang sama seperti Tuhan kita. Ini doa saya. Tempat kita, gereja kita, keluarga kita di tempat ini, biar diizinkan ada harmonius, ada victorious, ada glorious. Amin. Dan saya rindu, ini doa saya. Jemaat Tuhan juga dibawa Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dimulai dari mana? Harmonius. Jangan selfish, betul? Jangan mentingkan dirimu sendiri. Belajar pikirkan orang lain. Bangun tidur, belajar apa yang terbaik buat pasanganmu, buat anakmu. Ada banyak suami-suami itu yang berani berkorban buat orang lain, tapi buat pasangannya sulitnya minta ampun. Dihardik dari tempat ini, amin? Tidak ada di tempat ini. Kalau kita berani berkorban bagi orang lain, kita harus berani mestinya berkorban buat pasangan dan anak-anak kita. Katakan amin. Kita bisa beri waktu bagi banyak orang di luar sana, tapi kita tidak bisa beri waktu buat pasangan dan anak-anak kita. Tapi Pak, Bapak tidak pernah tahu pasangan saya, Pak. Ya memang saya tidak pernah tahu. Terus kenapa memangnya? Kan kamu udah menikah. Betul? Kan satu daging. Oh, Bapak tidak tahu, Pak. Ya memang saya tidak tahu. Betul? Tidak ada alasan apa. Asal ego kita diturunkan, kita bisa harmonius. Betul? Kita bisa harmonius. Jadi jangan mengatasnamakan ego. Tidak enak, sakit. Memang sakit, kalau tidak sakit jangan menikah, saudara. Betul? Jangan menikah. Luka, Pak. Memang akan luka kalau orang menikah. Tapi kalau engkau ada bersama kasih Tuhan, luka bisa sembuh karena kasih Tuhan. Betul? Itulah perjalanan kita. Haleluya. Ya, ayo kita belajar ya, termasuk saya, berattitude, sikap, perilaku kita makin hari makin sama dengan Tuhan kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Haleluya. Praise the Lord. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, asal pasanganmu, pasangan kita jangan di-drive dengan semua keinginan ya. Tapi semua di-drive oleh apa? Kebutuhan. Ya. Kita mau dengar nyanyi lagu ini ya.
yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku begitu bagaikan dalamnya samudra, Begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. katakan bagaikan langit, oh, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari angkat roti sambil bersyukur bersama-sama. Ucapkan syukur-Mu sambil mengingat apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib buat kita. Tuhan, terima kasih. Ingat, di atas kayu salib Tuhan sudah tukar manusia lama kita, gaya hidup lama kita yang penuh dengan keegoisan itu diganti dengan gaya hidup baru, ciptaan baru, gaya hidupnya Tuhan sendiri. Tuhan, waktu kami memakan tubuh-Mu, biar gaya hidup surga itu terus memenuhi kami. Gaya hidup saling, gaya hidup Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil bersyukur kepada Tuhan. Saudara bayangkan di dalam darah itu ada kehidupannya Tuhan buat kita. Kehidupan Tuhan bukan untuk kepentingan pribadi kita saja, tapi juga melalui kita banyak orang diberi kehidupan Tuhan, mengalami kehidupannya Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Tuhan, kami mau terima darah-Mu,
kami waktu meminumnya umat-Mu mengalami kehidupan-Mu ya Tuhan. Segarkan, sembuh, sehatkan kami. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur ini yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu, firman-Mu, dan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Cukup bagi kami melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang setia itu. Sumber kekuatan pengharapan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang menabur sambil mencucurkan air mata akan bersorak-sorak, yang berjalan menabur membawa berkatnya lagi, yang menabur yang mencucurkan air mata pasti menuai dengan bersorak-sorak, yang berjalan pasti bawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya, pasti pulang membawa berkasnya. Mari angkat kedua tanganmu. Kami menyerahkan hidup kami, hari-hari ke depan yang kami lalui ke dalam tangan-Mu. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami sama seperti di dalam surga. Berkati rumah tangga umat-Mu, karuniakan kerukunan di tengah mereka. Diberkati usaha dan pekerjaan, bahkan studi anak-anak kami. Berkati dengan hikmat-Mu untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan terus percayakan kepada umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa turun dipercayakan atas mereka. Berkat kerajaan-Mu dilimpahkan atas umat-Mu ya Tuhan. Yaitu kebenaran-Mu, damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu limpah turun atas umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin, 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 amin. Happy Sunday.